Bayangkan guys, kalau besok pagi kalian bangun, keluar rumah, dan melihat bendera bajak laut berkibar di setiap sudut jalan menggantikan merah putih. Kedengarannya seperti mimpi buruk, atau justru mimpi yang jadi kenyataan? Kalian udah lihat dong, fenomena gila yang lagi viral belakangan ini. Jelang peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80, bukannya bendera merah putih yang berkibar di mana-mana, tapi yang berkibar justru bendera One Piece. Ya, bendera bajak laut topi jerami. Awalnya terlihat lucu ya, anak-anak muda yang kreatif mengekspresikan kecintaan mereka pada anime favorit. Tapi ternyata ini bukan cuma soal hiburan, tapi ini jadi simbolik banget buat generasi muda Indonesia. Tapi pemerintah nggak terima. Oleh karena itu, Polda Banten langsung turun tangan. Mereka bilang ini provokasi yang merendahkan martabat bendera kebangsaan kita, dan perdebatan panas pun dimulai. Sekarang pertanyaannya, siapa yang salah di sini? Generasi muda yang dibilang nggak nasionalis, pemerintah yang dianggap terlalu kaku, atau mungkin kita semua yang belum paham apa yang sebenarnya terjadi? Karena kalau kita lihat lebih dalam, fenomena bendera One Piece ini sebenarnya mencerminkan sesuatu yang jauh lebih kompleks tentang bagaimana generasi digital Indonesia mengekspresikan identitas dan kritik mereka terhadap sistem yang ada. Coba kita posisikan diri sebagai anak muda berusia 17-22 tahun. Kalian tumbuh di era digital. One Piece itu bukan cuma anime buat kalian, tapi filosofi hidup. Luffy, karakter utamanya, melawan sistem yang korup. Dia memperjuangkan kebebasan. Dia nggak pernah menyerah untuk melindungi teman-temannya. Tapi di dunia nyata, kalian lihat korupsi masih merajalela. Lo lihat ketimpangan ekonomi. Lo merasa suara lo nggak didengar. Oleh karena itu, bendera One Piece bukan cuma bendera anime. Ini bendera perlawanan. Ini cara mereka bilang, kami punya mimpi berbeda tentang Indonesia. Tapi dari sisi pemerintah dan generasi tua, ini terlihat seperti penghinaan. Bendera merah putih itu sakral. Itu simbol perjuangan nenek moyang kita. Simbol kemerdekaan yang dibayar dengan darah. Oleh karena itu, mereka merasa terluka, mereka merasa generasi muda udah kehilangan jati diri. Tapi, apakah benar begitu? Tunggu sebentar, coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin ini bukan soal kurang nasionalis. Mungkin ini justru bentuk nasionalisme yang baru, yaitu nasionalisme yang kritis. Mereka cinta Indonesia, tapi mereka nggak mau Indonesia stagnan. Mereka hormat pada sejarah, tapi mereka nggak mau terjebak di masa lalu. Oleh karena itu, mereka memilih simbol yang merepresentasikan perubahan. Dan disinilah kita sampai pada pertanyaan paling penting. Bisakah dua bendera ini berkibar berdampingan? Bisakah kita menghormati sejarah sambil merangkul perubahan? Bisakah generasi tua dan muda saling memahami tanpa saling menyalahkan? Mungkin yang Indonesia butuhkan sekarang bukan pembelaan membabi buta terhadap satu sisi. Yang kita butuhkan adalah dialog, pemahaman, dan pengakuan bahwa nasionalisme bisa punya banyak wajah. Generasi muda punya cara mereka sendiri untuk mencintai Indonesia, dan itu nggak selalu harus sama dengan cara generasi sebelumnya. Tapi yang pasti, kita semua punya satu tujuan, Indonesia yang lebih baik. Jadi, menurut kalian gimana? Bendera One Piece ini simbol pemberontakan atau simbol harapan? Komen di bawah, dan jangan lupa berbagi video ini kalau kalian merasa ini penting untuk didiskusikan. Karena pada akhirnya, diskusi yang sehat itu lebih penting daripada menang atau kalah dalam perdebatan.